Diyakini ada banyak korban yang meninggal dalam penjara ini. Dan ini semakin membuat aura mistis di tempat ini begitu terasa, bahkan sejak pertama menginjakkan kaki memasuki areal benteng ini. Hai sobat, selamat datang di Voice Story. Makasih udah mampir ke channel aku ya. Bersama Post Horor kali ini, kita akan menjelajah tempat-tempat mistis di Provinsi Bengkulu. Provinsi yang juga dikenal dengan sebutan Bumi Rafflesia ini karena banyaknya bunga Rafflesia yang tumbuh di sana. Provinsi yang menjadi tanah kelahiran Ibu Fatmawati sekaligus tempat pengasingan Bung Karno pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Provinsi ini menjadi tempat yang punya banyak kisah sejarah sekaligus cerita mistis yang menarik. Apa saja itu? Ayo kita masuk ke ceritanya. Jembatan KUA di Dusun Curup, Kecamatan Pondok Besi, Kabupaten Bengkulu Utara ini dulunya dikenal dengan sebutan jembatan pengantin yang dikenal angker dan menyeramkan. Konon ceritanya pernah terjadi kecelakaan di jembatan ini yang mengakibatkan rombongan pengantin berikut pasangan pengantinnya kehilangan nyawa di sini. Sejak itulah banyak pengendara yang melintas di sini mengalami berbagai peristiwa mistis berupa penampakan hantu tanpa kepala, pocong, hingga wanita berpakaian pengantin. Saat ini, karena di lokasi ini sudah berdiri kantor urusan agama Kecamatan Air Besi, nama jembatan ini pun dikenal sebagai jembatan KUA. Namun tetap saja, angker karena lokasinya yang gelap dan dikelilingi oleh perkebunan. Tempat selanjutnya adalah Bukit Kandis. Bukit ini ada di Desa Durian Demang, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan pemandangan sekitar yang begitu menawan. Tapi di balik keindahan itu, lokasi ini dipercaya ditempati oleh banyak makhluk gaib yang akan suka mengganggu pengunjung laki-laki yang bertingkah berlebihan di sana. Bertingkah berlebihan seperti apa yang dimaksud? Mungkin seperti bicara sembarangan atau tidak menjaga kebersihan di lokasi ini. Penampakan yang sering jadi buah bibir adalah sosok perempuan yang diyakini sebagai penunggu bukit ini. Kehadiran sosok ini biasanya ditandai dengan suara teriakan minta tolong yang saat didatangi, perempuan yang meminta tolong itu akan tiba-tiba meloncat ke dalam jurang. Ngeri bukan? Tempat mistis yang ini cukup sering diceritakan, bahkan pernah diunggah beberapa kali di YouTube. Rumah peninggalan Thomas Stanford Raffles di Kelurahan Pasar Jitra, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Bangunan peninggalan Inggris yang pernah dijadikan sekolah itu kini terbengkalai dan dibiarkan kosong. Jadinya banyak cerita mistis yang bermunculan di situ. Penampakan yang sering diceritakan adalah sosok perempuan bule yang muncul dan hilang secara tiba-tiba. Kemunculannya selalu ditandai dengan aroma bunga melati yang menyebar di sekitar tempat itu. Lalu muncullah sosok dengan gaun putih dan berambut panjang di situ, lalu menghilang tak lama setelahnya. Tempat misterius terakhir yang akan kita kunjungi adalah Benteng Marlborough. Benteng yang jadi saksi sejarah kejamnya penjajahan yang dialami masyarakat Bengkulu waktu itu. Konon ceritanya, seorang perempuan Inggris bernama Helen saat itu jatuh hati pada pria pribumi. Dan tentu saja, hal itu ditentang oleh keluarganya. Tapi Helen yang sedang kasmaran tidak mempedulikan hal itu. Bahkan ia sampai mengganti namanya menjadi Helen Nurhayati karena telah pindah keyakinan mengikuti lelaki pujaan hatinya. Tentu saja, hal itu membuat keluarganya marah besar.
Sampai-sampai mereka mengurung Helen di ruang bawah tanah di benteng ini. Helen pun menutup usia saat berada dalam penahanan di benteng ini, dan semenjak itulah sering muncul penampakan perempuan bule dengan memakai pakaian putih ala orang Eropa di benteng ini ketika menjelang maghrib. Beberapa meyakini bahwa itu adalah arwah dari Helen yang belum tenang di alamnya. Itu tadi tempat-tempat beraura mistis di Provinsi Bengkulu yang jadi cerita turun-temurun melengkapi keunikan dan banyaknya saksi-saksi sejarah di provinsi ini. Tentu saja, ada banyak cerita menarik lainnya dan juga tempat-tempat indah di sini yang pasti layak untuk dicari tahu dan dikunjungi. Dan pastinya membuat betah orang yang datang ke sana. Suara gemerisi kecil di malam hari terasa lebih menakutkan daripada bentuk menyeramkan yang muncul di siang hari. Jangan pernah biarkan pikiran dan hati kita kosong dan kelam, supaya tidak ada ruang untuk penguasa kegelapan singgah. Ingat, like, share, komen, dan subscribe kalian sangat penting artinya buat channel ini. Sekian dulu post horor kali ini. Sampai jumpa di voice story berikutnya. Bye-bye.